STA TV, media syiar Islam. Baik, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, telah datang hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ra'a min amirihi syai'an, barang siapa yang seseorang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia benci, maka hendaknya dia bersabar. Ya, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan seseorang itu ya bersabar dalam keadaan dia senang, dalam keadaan dia susah, dalam keadaan lapang, dia dalam keadaan sempit, dia bersabar. Ya, ini satu hal yang perlu untuk kita jalani sebagai rakyat. Ya, agar hidup kita akan lebih tenang. Dan alhamdulillah, ya, apapun berita-berita A, B, C, D, dan seterusnya yang tersebar di pemberitaan, alhamdulillah hari ini kita bisa sholat 5 waktu ke masjid. Hari ini kita bisa masih menikmati makanan yang Allah berikan kepada kita. Hari ini kita masih bisa berlibur dengan keluarga kita ke pantai, ke tempat yang lainnya. Ya alhamdulillah, nikmat itu masih banyak. Ada di sana saudara-saudara kita muslimin, jangankan untuk menikmati liburan melihat pantai, untuk makan siang, nanti siang mereka belum jelas. Apakah mereka nanti bisa masih hidup untuk nanti malam juga belum jelas. Hidup dalam keadaan peperangan. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk sering melihat ke bawah dalam urusan dunia. Dan juga Nabi SAW telah mengatakan dalam hadisnya, man asbaha minkum aminan fi sarbihi wa mu'afa fi jasadi wa indahu qutu yaumih fakannama huizat lahu dunya. Barang siapa yang seseorang di pagi hari dia mendapatkan keamanan untuk dirinya dan keluarganya, sehat badannya, dan dia memiliki makanan yang dimakan cukup dimakan satu hari makan. Apapun aturan, apapun kebijakan-kebijakan yang dibuat, kita hari ini mendapatkan keamanan, badan kita sehat, ya. Kemudian juga kita punya makanan yang cukup dimakan satu hari, ya, dengan gejolak ekonomi, tapi tetap kita makan satu hari. Maka kata Rasulullah SAW, dunia berada di bawah kaki kita. Ini menunjukkan besarnya nikmat aman itu sendiri. Oleh karena itu, para hadirin dan hadirat, dari sisi lain, terkadang kebijakan-kebijakan pemerintah yang menurut kita sesuatu yang kok kontradiksi, kok ini, kok itu. Masalahnya, mengurusi negara itu kan repot. Tidak sebagaimana mengurusi rumah tangga yang kecil saja, terkadang kita punya masalah. Ya, saya sering memberikan logikanya begini. Ada teman-teman terkadang sebelum menikah, dia kalau mau menikah itu pokoknya caranya syar'i, nggak boleh ikhtilat, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Banyak macam-macam yang dia ketahui nggak boleh. Tapi ketika dia akan melamar dengan seorang wanita yang nggak dia nikahi, kemudian mertuanya menginginkan A, B, C, D, E, dan F, G. Ya, akhirnya ya udahlah. Apa yang tadi dia pegang terkadang dia lepas. Kadang nggak enakan, ada tekanan. Ya, maka ini juga bisa terjadi. Ya, ini juga bisa terjadi para hadirin dan hadirat, sehingga ketika kita masuk kepada sesuatu yang terkadang memang kita tidak akan mampu untuk memahaminya. Namun keseluruhan itu semuanya, apa yang terjadi? Merosotnya ekonomi, ya, tidak adanya ketenangan, tidak lain karena kita semuanya bermaksiat kepada Allah. Maka hendaknya pemimpin, mereka takut kepada Allah, mereka kembali kepada Allah. Buatlah aturan-aturan yang sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi ketika para pemimpin, mereka menjauhi diri mereka dengan Allah, menjauhi diri mereka dengan syariat Allah, begitu juga masyarakatnya, ia bermaksiat kepada Allah, menjauhi dari apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan. Disitulah kita khawatir Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan bencana, memberikan kesempitan hidup dalam diri kita. Dhuharul fasadu fil bari wal bahar bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dhal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan, dikarenakan tangan-tangan manusia, dikarenakan dosa-dosa manusia, dan kami memberikan kepada mereka sebagian azab dari apa yang telah mereka lakukan. Ini sebenarnya, ya, maka pemimpinnya, rakyatnya, semuanya harus kembali kepada Allah, takut kepada Allah.
Pemimpin harus takut kepada Allah dari tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. Ya, dia tidak hanya memperkaya dirinya, tapi dia harus memakmurkan apa yang telah dia mengambil sumpah kepada rakyatnya. Ya, walaupun kita sebagai muslimin harus bersabar dengan kondisi seperti ini, tapi kita tetap meyakini siapa saja yang mereka tidak menjaga amanahnya, apakah rakyatnya, apakah pemimpinnya, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Dan rakyat ketika dia memimpin dirinya sendiri, maka tanggung jawab di hadapan Allah sedikit. Dan ketika seorang pemimpin yang dia memimpin 250 juta masyarakat, maka 250 juta yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau dia memimpin 10 juta masyarakat, maka 10 juta yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap gerakannya. Wallahu a'lam bishawab.